Sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi. Berjumpa lagi kita dalam renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati hidup kami. Saat ini kami boleh mengarahkan hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kembali saya ingatkan 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21 sebagai dasar renungan kita pada saat ini. Judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan sebagai judul renungan bagi kita pada saat ini, saudara yang diberkati Tuhan, saya ambil tema Duta Kristus sebagai pembawa damai. Kabar atau berita yang baru dan mau disampaikan kepada orang lain tentu membutuhkan orang lain untuk memberitakannya. Dalam rangka untuk memberitakan atau menyampaikan berita tersebut, pasti diperlukan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk menyampaikannya dengan benar, tepat dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Demikian juga halnya dalam rangka untuk memberitakan kabar keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tentu membutuhkan orang yang memahami betul akan peristiwa tersebut dan juga memiliki pengalaman iman pribadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nas kita hari ini, surat Rasul Paulus untuk jemaat Korintus yang mengatakan bagaimana hidup orang percaya tidak mengukur orang lain dengan ukuran manusia, tetapi melalui ukuran Kristus Yesus. Walaupun dikatakan Paulus pada awalnya mungkin mereka pernah mengukur tindakan Tuhan Yesus secara manusia, ternyata itu adalah kesalahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya kita hidup dalam pendamaian dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus katakan mereka telah diperdamaikan melalui Kristus dengan Allah. Dan mereka adalah orang yang menerima keselamatan. Sehingga mereka yang telah diselamatkan itu diutus Tuhan Yesus menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Nah, dengan pengutusan yang diterima mereka, maka dikatakan mereka berhak
untuk memberi nasihat dan pengajaran bagi jemaat di Korintus untuk bersungguh-sungguh memberitakan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi dikatakan kepada jemaat Korintus, mereka yang telah menerima Kristus Yesus adalah sebagai ciptaan baru. Hidup menurut teladan Kristus, tidak lagi hidup menurut kedagingan atau hidup menurut keinginan diri sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan jemaat Korintus rupanya mengalami perubahan pola hidup. Artinya tidak sesuai dengan ajaran Kristus Yesus. Untuk itu Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Korintus telah didamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Sehingga jemaat Korintus tidak perlu ragu akan keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka. Karena mereka telah dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita dapat tarik suatu kesimpulan bahwa orang yang percaya kepada Kristus Yesus harus menjadi ciptaan baru. Artinya, pengenalan dan iman kepada Kristus membawa perubahan pemikiran, orientasi, dan fokus ke arah kehidupan yang lebih baik, yakni hanya tertuju kepada kehendak Kristus Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sama halnya dengan Rasul Paulus yang mengalami perubahan total dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita, orang-orang Kristen masa kini, atau orang yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh pola kehidupan yang lama, yang tidak berkenan kepada Kristus, tetapi dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Roh Agung atau Roh Suci, yang mengarahkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk merintis pembaharuan di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, dan apapun tugas dan peran kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi dunia. Dan kita diharapkan sebagai duta Kristus Yesus, sungguh-sungguh dapat memberitakan dengan kasih. Sebagai duta Kristus, hendaklah hidup kita pembawa damai di tengah-tengah dunia yang kita anggap dalam kekacauan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengutus kita sungguh menjadi duta Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur telah mendengar firman. Biarlah firman itu akan meneguhkan, menguatkan kami, dan kami meyakini hidup kami adalah hidup baru dalam Kristus Yesus, dan kami diutus menjadi duta Kristus. Diberkati hidup kami Tuhan, pribadi kami, rumah tangga kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.